Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita menuju ke sesi acara berikutnya, yaitu desiminasi komunitas belajar tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Niadianti SPC CGP Angkatan 10. Kita semangati Bapak Ibu untuk Bunia. Oke, dipersilakan Bunia. Terima kasih Misri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Angelin, pengawas Cadangan Bekasi, kemudian Bapak Murti, kepala sekolah yang Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu guru semua, dan Ibu Wakil semuanya, apa kabar? Semangat ya. Baik. Ya, kendala dulu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini adalah mungkin sifatnya sharing ya Bapak Ibu. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sih ada yang lebih tahu lebih dulu mungkin ya, bahkan mungkin lebih pintar, lebih pandai daripada saya ya, karena saya juga punya kewajiban untuk menyampaikan Bapak Ibu ya. Kita sharing, mohon maaf bukan saya menggurui Bapak Ibu ya, saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan 4 bulan kemarin di pendidikan guru penggerak ini tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu sudah siap? Yuk kita isi breathing dulu. Bapak Ibu supaya nggak ngantuk, supaya nggak bete, biar tersenyum, yuk kita berdiri. Boleh Pak Ardi juga berdiri, Bu Kang juga boleh berdiri. Ya, boleh jarak Bapak Ibu ya, berdiri, jangan sampai nengok teman-teman ya. Suaranya dengar nggak? Ya, taruh situ deh berarti. Nah, itu ada yang pegang tuh. Ayo, Ibu, ikuti. Asik. operator dalam ya Bapak Ibu, di kemarin saya kegiatan
Ini memang ada 6 materi yang disampaikan diberikan guru penggerak. Memang di modul 1.4 ini luar biasa padat kalau saya bilang Pak Emilin ya Pak Menteri. Jadi ini ada 1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan universal. 2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3 keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, 5 kontrol. 6 restitusi segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu nanti saya izin mungkin karena juga waktu terbatas, tidak mungkin saya menyampaikan ini dalam satu waktu atau beberapa jam, jadi mungkin akan saya singkat saja. Ya, insya Allah nanti ini bisa dibaca ilmunya banyak, hanya sekilas saja. Ya, next please. Ya. Ini Bapak Ibu saya meriwayat kembali, ya. Kita sudah berkemerdekaan, pastinya Bapak Ibu sudah tidak lagi asing dengan Bapak Ki Jadi Dewantara. Mulai pemikirannya yaitu bahwa tujuan pendidikan kita adalah menuntun. Oke Bapak Ibu ya, kita ini menuntun. Siapa yang tuntun? Ya anak murid kita. Gitu Bapak Ibu ya. Dengan apa? Mereka sudah punya kodratnya masing-masing, sudah punya potensinya masing-masing. Tugasnya apa? Menuntun mereka, gitu ya Bu ya, Bapak ya. Supaya apa? Mencapai keselamatan hidupnya, bahagia hidupnya. Dengan apa di masa kini dan masa yang akan datang. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan anak kamu harus begini, ini salah, itu benar, ini salah, tidak begitu. Tapi kita menuntun, ini arahnya kemana, ini anak bakatnya kemana, maka kita yang memfasilitasi. Gitu Pak Ibu ya. Next. Nah, sini pengertian budaya positif. Bisa dilihat Bapak Ibu bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan. Nah, berarti ada keyakinan diri kita dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis. Saya dengan kalimat kita Bapak Ibu ya, penuh hormat. Nah ini PR kita bersama ya Bu, penuh hormat. Ada nggak anak kita di sini penuh hormat terhadap siapa? Kepada siapapun dan bertanggung jawab itu. Kemudian unsurnya apa? Yaitu disiplin positif. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara disiplin positif dengan budaya positif, tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Di mana ada budaya positif, pasti ada disiplin positif. Bapak Ibu ya. Nah, di sini di budaya positif itu mengajak kita semua sebagai guru untuk merubah pandangan, ya, pandangan siapa kita semua. Ya mungkin dari semua Bapak Ibu berbeda-beda, betul ya Bapak Ibu ya. Namanya kita pikiran kepala pasti kan berbeda-beda. Nah disinilah kita menyatukan dalam budaya positif. Nah, untuk mendapatkan disiplin positif kepada siswa Bapak Ibu, siswa itu harus punya kesadaran dulu, gitu ya. Jadi kita untuk anak harus disiplin, tapi dia nggak paham buat apa saya pakai sepatu warrior. Contoh, dia nggak sadar bahwa itu adalah untuk keseragaman. Supaya tidak ada perbedaan antara si A dengan si B, ekonomi tinggi dengan yang rendah. Nah, jika itu belum mereka sadar, pastinya mereka nggak akan disiplin. Gitu. Jadi ada apa? Ada motivasi internal, kesadaran bahwa saya sadar ini pakai warrior karena untuk keseragaman dengan teman-teman saya. Ya, next. Nah, mewujudkan disiplin positif berkaitan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, mungkin khususnya Bapak Ibu wali kelas ya yang setiap hari ketemu dengan siswa sebelum pembelajaran, mungkin saya pun guru BK sama, adalah kita membuat dulu keyakinan kelas terhadap siswa. Satu contoh, siswa kalau dari Bapak KHD di sini bahwa menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak akan melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah ada dalam suasana yang berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next please. Disiplin tadi Bapak KHD sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina, ya artinya belajar. Nah, jadi Bapak Ibu disiplin itu artinya belajar. Jadi makanya anak-anak itu supaya disiplin dia belajar bagaimana mematuhi peraturan,
mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat, dia belajar. Sehingga pada akhirnya setelah dia belajar, dia akan memahami dan meyakini, melaksanakan keyakinan kelasnya. Oke, next please. Disiplin melalui pelajaran kelas. Nah, ini Bapak Ibu, saya meriwayat kembali Bapak Ibu ya. Nah, agar bersadar dan terbangun disiplin, penting untuk merumuskan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Satu, contohnya adalah murid menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Contoh, sebelum anak-anak mulai pembelajaran, Bapak Ibu guru memfasilitasi, ayo anak-anak kita mau membuat keyakinan kelas. Setiap anak menyampaikan apa yang diinginkan di kelas. Pasti kan macam-macam Bapak Ibu ya, ada yang itu Bu, handphone boleh dipegang, Bu, nggak boleh. Nah, pasti banyak maunya namanya anak-anak kan. Nah, di situ kita guru memfasilitasi. Kemudian kita dan guru, kita dan anak mengulas keyakinan yang tertulis. Mungkin dari 40 anak hanya ada 30 yang 110. Nah, 10 itu kita melihat Bapak Ibu, kira-kira memilih mana sih yang penting untuk dilaksanakan gitu ya. Mana sih yang kayaknya nggak penting deh. Nah, kita memilih sini. Kemudian mengubah menjadi kalimat yang positif. Contoh, 1, tidak datang terlambat. Di kelas kan ada. Kita rubah Ibu, datang tepat waktu. Gitu ya. Kedua lagi, Bu, jangan bersih di kelas. Kita ubah. Oh, berarti tertib di kelas. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu kita menghindari kata negatif. Jadi jangan ada kata tidak. Nah, jadi dihindari untuk membuat keyakinan kelas, jangan ada kata tidak atau negatif. Baik, next please. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi 5 kontrol guru. Bapak Ibu, ini saya juga menyampaikan ya sama-sama saya Bapak Ibu. Kita pasti, bukan saya sadar ya, saya pasti juga pernah melakukan 5 kontrol guru ini bervariasi. Jadi jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah, pasti dilakukan tindakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi murid yang melanggar atau bersalah, kita berusaha untuk memperbaiki sehingga apa, mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Ya, jadi di sini restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu tujuan dari restitusi. Baik, next please. Nah, di sini ada 5 macam guru dalam melaksanakan pengawasan kontrol terhadap murid. 1, ada tipe penghukum. Apa tuh penghukum? Kita baca Bapak Ibu ya. Guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara menyakiti, baik dengan verbal maupun non-verbal. Insya Allah kita semua sini gak ada ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita semua gurunya pada baik-baik, yakin saya. Insya Allah. Ini mah contoh. Gak ada Pak sini, ambil Pak. Gak ada penghukum, gak ada. Yang istri ya, ada ya Sophia. Nah, keren pasti mah. Ya, jadi kalau mesin hukum ini justru tidak memberikan motivasi secara intrinsik Bapak Ibu. Justru menimbulkan dendam terhadap gurunya. Jadi kita sudah menghukum anak, kamu terlambat mulu, dibilangin terlambat mulu, terlambat lagi. Itu menghukum. Anak menjadinya kesel, sebel, dicap saya seorang yang terlambat. Ya udah, gue terlambat terus. Contohnya gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian kedua, memberi rasa bersalah. Nah, juga ini. Guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara membebani rasa bersalah kepada peserta didik. Contohnya, seorang yang tidak mengerjakan PR, kemudian menegur. Ibu kecewa sama kamu. PR gak dikerjain, kamu tuh tahu gak, ibu tuh capek ngajar, kamu tugas gak dikerjain. Contoh, PR-nya kerjain terus, ayo kerjain. Nah, posisi seperti ini Bu, tidak memberi motivasi secara friksi. Jadi gak ada kesadaran, justru menyebabkan rendah diri dan sakit hati. Anak akan merasa, ya, aku dibilang ibu nih bikin sakit hati mulu, aku bikin guruku sedih terus. Udahlah, berarti aku gak ada gunanya hidup ini. Aku selalu membuat kesalahan. Jadi anak menjadi rendah konsep diri. Jadi bukan membangun tipe intrinsiknya. Baik, next please. 3, sebagai teman. Nah, guru di sini bertindak sebagai teman. Artinya dia mengontrol layaknya teman. Contohnya, seorang siswa datang terlambat, guru menanyakan mengapa terlambat tanpa menghati, kemudian meminta agar tidak datang terlambat lagi. Contohnya gini, yo, misalnya Agus, jangan terlambat ya, kamu kan bisa, kasihan sama ibu.
Yo, kalau bisa bagi teman kamu kenapa? Nah, jadi sebagai teman. Tapi Bapak Ibu, posisi seperti ini ada kelemahannya. Anak jadi tergantung kepada kita, kepada guru. Jadi pada saat contohnya saya deh, saya sebagai teman yang anak terlambat si A. Kalau ada saya, dia akan, wah ada Bunia nih ngobrol sebagai teman. Oh ya saya nggak terlambat karena Bunia, terus saya nggak terlambat. Begitu saya tidak ada Bapak Ibu, contoh saya di teks seminggu misalnya, dia akan mencari saya, Bunia nggak ada. Ya udah deh, terlambat aja lah, Bunia nggak ada karena nggak ada yang memahami saya sebagai teman. Itu kekurangannya, dia nggak mandiri. Tetap jadi nggak intrinsik, bukan motivasi internal yang hadir. Oke. Keempat, tipe pemantau. Di sini artinya guru mengawasi kegiatan pembelajaran. Mengawasi sini adalah berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang disepakati. Contoh pemantau adalah, contohnya mencatat, Agus 5 kali terlambat. Oh, udah 5 kali nih, ibu perhatiin nih. Besok jadi 6 nih, 7 lagi. Jadi dia by data, dia memantau. Coba besok terlambat lagi nggak? Lihat, wah 7:30, pemantau. Dia memantau muridnya, siapa aja yang ada terlambat nih. Nah, tipe seperti ini juga tidak jamin membaik karena tidak menghadirkan motivasi internal. Bapak Ibu ya. Yang terakhir, posisi manajer. Nah, insya Allah kita sebut di sini Bapak Ibu ya. Insya Allah berbantu semuanya posisi manajer. Apa tuh? Kita lihat. Sebagai manajer itu mendorong siswa melakukan restitusi dan mendorong siswa menemukan motivasi internalnya. Jadi menemukan kesadarannya. Contoh, seorang siswa lupa tidak mengerjakan PR. Kemudian guru menanyakan kenapa lupa. Selain menanyakan alasan, guru pun mengajak berdiskusi. Siswa menemukan cara supaya tidak lupa serta menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawabnya. Di sini ada dialog. Jadi kenapa bisa terlambat? Karena saya tiduran Bu. Kok bisa ketiduran? Main game Bu. Nah kira-kira supaya nggak tiduran gimana? Jadi guru itu hanya membuat anak merasa supaya dia menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi ini dari yang mempelajari, ini yang terbaik adalah posisi manajer. Bapak Ibu ya, insya Allah kita bisa jadi yang terbaik Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah di sini ada tahapan-tahapan tadi yang tadi ini berhubungan dengan segitiga restitusi. Jadi saat kita dialog dengan siswa tadi, satu tahapannya adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Boleh next Bu Is. Nah, pertama adalah menstabilkan identitas. Fase ini guru memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Kita tidak, dan ada ekspresi pun yang netral, tidak dengan mata yang kenapa, terlambat lagi, nah, enggak baik. Contoh ya, dia datang nanya kenapa gitu. Jadi memberikan identitas supaya siswa yang sedang bersalah lebih atas apa yang ia lakukan. Contohnya, ya Ibu tahu pasti rumah kamu jauh ya, pasti macet gitu. Jadi membukakan wawasan. Memang gak ada yang sempurna manusia, tapi kamu bisa memperbaikinya. Nah itulah bahasa-bahasa Ibu ya. Next please. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa ini? Guru harus membekali diri dengan pengetahuan bahwa setiap tindakan manusia itu memiliki motif pemenuhan. Apa itu motif? Itu adalah kebutuhan Bapak Ibu. Jadi pasti setiap siswa berbuat kesalahan pasti ada motif tertentu, ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Contoh kalimatnya adalah, kamu terlambat pasti punya alasan. Coba kenapa alasannya? Nah, gitu ditanya Bapak Ibu ya. Oke, next. Kemudian ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Dasarnya ini adalah menanyakan setiap dari kita dasarnya percaya akan nilai kebaikan universal. Di sini guru mengarahkan bahwa perilaku siswa yang salah itu dikembalikan kepada keyakinan kelasnya. Menurut kamu, kalau saya terlambat sesuai nggak dengan keyakinan yang sudah kita buat? Nah, jadi anak berpikir, oh enggak Bu, nah ke depan seperti apa? Ya baik, next, terima kasih. Ya itu aja Bapak Ibu, semoga berkenan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salam. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi sampaikan istri, ada yang ingin, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi, memberi masukan atau kita berdiskusikan bersama-sama, mangga Bapak Ibu, dipersilahkan. 10 menit ya Mas ya, kurang lebih 10 menit, mangga Bapak Ibu silahkan.
Tepuk tangan. Ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, menguatkan, atau mungkin bertanya Bu Nia barangkali sesuatu yang ilmu yang perlu kita kita gali. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, disampaikan atau menguatkan atau menambahkan? Mungkin Bu Nia boleh menambahkan? Makan. Ya istilahnya boleh. bukan menambahkan. Boleh Bu, Mungkin boleh. ide. Oh iya. apa. Boleh Bapak Ibu terbuka menambahkan, memberikan atau tambahan informasi yang saya sampaikan, ada yang kurang tadi, monggo dipersilakan Bapak Ibu. Dengan senang hati saya terbuka. Silahkan. Ya, ada Bu Sofi biasanya nih banyak. Ya, Bu Sofi. Banyak opini. Boleh Bu Sofi. Iya. Ini yang berhubungan langsung nih biasanya. Iya, terima kasih Miss karena disebut namanya. Punten Pak Pengawas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dong untuk Bunia. Terima kasih juga. Luar biasa pencerahan dari Bunia. Ini berkaitan dengan budaya positif. Ada apa tadi? Yang mana Bu? Ini lebih kalau saya simak Di sekolah. mudah-mudahan nggak salah ya, lebih kepada disiplin ya Bunia ya. Ya. Anak-anak memang yang selama ini saya di bagian kesiswaan Pak Amin, Pak Pengawas, ini yang paling berat tantangannya ya. Kadang kita dalam pembinaan terus terang aja kita nggak selalu Fani dari anak-anak menyampaikan sesuai yang disampaikan punya. Kadang-kadang kita ada penekanan Pak, terus terang saja terlambat. Coba nih yang Pak Andi apa sih kamu terlambat? Masih begitu Pak, itu kan memang dari bertahun-tahun yang belakang dengan libur merdeka terbuka mata kita, ternyata kita itu sudah harus mengurangi hal yang begitu ya. Tapi dalam pembinaan anak-anak ini juga itu salah satu contoh, dan juga datang terlambat, mengerjakan tugas pada waktu di kelas katanya, karena disiplin anak-anak, ya tentang rambut juga, tentang sepatu dan lain-lain, datang terlambat juga. Walaupun jam 7 itu kita sudah sebenarnya udah itu pagar Pak, tapi masih ada yang terlambat. Catat tuh Pak. Sekarang kita sudah berkoordinasi juga dengan BPK. Nah, tidak tertutup kemungkinan ya. Terkadang juga kita suara kencang itu pasti keluar, tapi dalam pemilihan tidak selalu suara kita itu kencang terus, dimarahin dia enggak juga. Nah, berlama-lama. Nah, ini apakah yang begini ini akan kita tinggalkan atau selalu dengan yang tadi itu ya disampaikan Bunia, sebaiknya dalam pembinaan disiplin anak-anak. Dan yang terakhir juga tentang potong rambut juga Pak. Rambut ini kita kan selalu mengingatkan ke anak-anak. Nah, sekarang malah ada jangan sembarang potong rambut. Kita sih nggak pernah potong rambut anak-anak Pak, terus terang aja diingatkan sekali 2 kali, yang ketiga kita catat, nggak ada kita yang anak itu langsung tidak ada. Alhamdulillah kalau anak-anak SMP 1 sifat alhamdulillah disiplinnya baik, tapi tidak tertutup kemungkinan 1-2 orang masih saja ada yang seperti itu. Itu pertanyaan saya pertama yang punya ya. Nah, yang kedua ya menanggapi apa tadi kesepakatan kelas ya, menghindari kalimat apa tadi negatif. Dalam bahasa Indonesia ada itu Pak, kalimat perintah negatif ada, menggunakan kata tidak itu boleh, diperbolehkan ya. Berbahasa Indonesia mana nih? Nah, ya, ada ya boleh. Nah, saya juga baru apa itu pakom dihindarkan kalimat itu ya nggak apa-apa, nggak masalah itu maksudnya. Itu pertanyaan saya kedua. Itu saja punya, mohon maaf ya kalau penyampaian saya kurang pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi pertanyaannya. Saya coba jawab ya Bu. Pak Pengawas, nanti tolong bantu Pak Pengawas. Kalau ada yang keliru ya Pak, kan pemahaman saya dari sini. Memang Bu Sofi, jujur memang setiap anak kan berbeda-beda. Memang kalau, tapi sudah kita sadari dengan tadi anaknya terlambat, dengan ada kata yang keras, kadang mungkin manusia ya Bu ya, memang wajah sudahnya sudah 4 kali bahkan mungkin dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti. Kurangnya itu. Ya, memang dengan ada keras bisa berhasil Bu Sofi.
betul, besok nggak lagi tapi dampaknya adalah, dampaknya Bu, anak jadi takut karena faktor eksternal. Aduh, ada Shopee. Nah, jadi takutnya karena Shopee gitu. Atau karena apaan? Aduh, nah jadi nggak ada bahwa dia tuh sadar akan untuk peraturan. Nah, itu sekarang kita mungkin memilih anak sadar karena dirinya sendiri apa karena saya. Nah, khawatirnya kalau karena apaan, contoh apaan lagi ada rapat atau itu ya pelatihan 3 hari nggak ada apaan, anak-anak pasti wah Pak ada, yes nggak ada apaan, dia melanggar lagi. Jadi memang sebaiknya memang semampu kita Bapak Ibu kita belajar sih. Saya juga belum berhasil belajar, saya juga sama. Gimana dengan pola dialog tadi itu, ya kita bisa anak sadar ini peraturan untuk kebaikanmu sendiri, bukan untuk saya, untuk kamu sendiri. Mungkin itu ya saya. Yang kedua ada temu punten pertanyaannya Bapak Wis, ternyata tidak. Tentang keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas ya. Tidak itu. Perkataan. Oh tidak, oh iya betul. Memang karena kalau di teorinya bahwa kata tidak, contoh, jangan lari nak, dia akan berlari. Jadi kata itu akan tidak ada kata berlarinya. Kalimat perintah negatif di dalam bahasa Indonesia itu memang ada. Nah iya, jadi yang baiknya adalah berjalan nak. Oh berarti ya itu berjalan. Kalimat Yang rajin ya nak, betul. Rajinnya akan dia ingat. Jangan malas kamu ya. Wah, saya jadinya malas dong. Nah, jadi hindari kata jangan atau tidak. Itu sih. Oke, terima kasih Bu Sofi ini atas mungkin inspirasi pertanyaan Bu Sofi ini menambah wawasan kita nih. Jawaban dari Bapak Pengawas kita dan Bu Nia bisa apa ya menguatkan apa yang kita yakini atau yang kita ketahui menjadi lebih baik lagi. Kita belajar lebih baik. Ambil nafas ketika ngadepin anak. Ambil nafas. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya Bu Indri, monggo. Terima kasih Bu. Bukan pertanyaan, ya. Hanya saya merasa jadi lebih terbuka pikirannya gitu ya Bu Nia. Terima kasih untuk destinasinya. Burung cendrawasih makan dulu ya. Cantik loh itu. Destinasi Bu Nia sih keren. Iya. Jadi dari tadi yang sudah disampaikan Bu Nia, kemudian apa penguatan dari Bapak Pengawas tadi memang jadi semakin membuka pikiran kita yang ternyata jadi guru itu susah gampang susah. Gimana kita di posisi mendidik anak, sebagai kita guru yang kalau seperti itu, aduh luar biasa. Di samping kita sebagai manusia yang punya emosi, punya gemes, punya kesel, nah itu jadi ya ini pembelajaran buat kita semua sebagai guru, bagaimana kita menumpahkan kata-kata, menumpahkan rasa, baik di kelas maupun di luar kelas. Bagaimana kita menghadapi murid yang kadang bikin kita ketawa, bikin kita kesel, bikin kita sebel, gado-gado. Tapi diakui atau tidak, Bapak Ibu guru kita walaupun usianya sudah lumayan, wajahnya masih cantik-cantik, ganteng-ganteng loh. Iya, jelas. Iya, karena kita bergaulnya sama anak-anak SMP, jadi mau nggak mau ikut kayak anak SMP gitu ya. Tapi ya dari sini kita masing-masing ya teman-teman ya, kita dengan adanya budaya positif, kita berusaha mendisiplinkan anak positif. Artinya harus kita dulu nih, kita dulu ya berusaha untuk positif, baik dari kata-kata. Sekarang ada kekerasan verbal ya, umumnya ya Pak Pengawas ya, kekerasan verbal. Jadi bagaimana kita menahan diri untuk tidak berkata keras dalam artian kata ya, bukan intonasi, bukan apa suara bukan volume. Kemudian bagaimana kita tidak menahan diri untuk tidak menjudge anak. Kemudian bagaimana kita menahan diri untuk tidak body shaming,
itu masuk semua di sini ya mungkin ya dunia Pak Amin ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin untuk besok tahun ajaran baru ya kita perlu istighfar untuk mau budaya positif gitu. Ya mungkin itu sih ya. Jadi hari ini ya sebenarnya saya udah sering sih dunia dengar segitiga restitusi gitu ya. Cuma ya mungkin dengan di sini lebih jelas, lebih gamblang di mana kita posisinya berada sebagai guru, sebagai teman dalam artian kita nggak benar-benar jadi teman yang siswa gitu loh, tapi teman yang guru gitu. Itu susah gampang loh, gampang susah. Kalau cuma berteman, takutnya anak jadi lebih melebihi batas ya dia ke guru gitu. Itu juga tidak bagus juga. Ya mungkin itu saja sih Bu Nia ya, salut untuk dunia. Tepuk salut. Salut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang perlu disaluti dunia. Salut. Membuka benar wawasan kita bagaimana kita menghadapi anak dengan menerapkan budaya positif ini. Mudah-mudahan nih kita semuanya bisa melangkah lebih baik, lebih baiknya tuh seperberapa. Yang penting kita sudah punya niat, ingat budaya positif untuk menghadapi anak seperti apa. Nah, biasa ya kita kalau kayak saya suaranya kencang, suara tegas, suara keras itu ambillah bahas budaya positif. Saya selalu ingat budaya positif. Itu ya Pak An ya, kan sering banget kita di depan pagi-pagi itu Pak, saya jadi ngerasa salah, merasa dosa gitu. Iya, soalnya setiap saat nih saya di pagi-pagi itu waduh salah nih saya berarti. Nah, Bu Nia terima kasih banyak nih. Ini mengingatkan ke saya banget gitu, ke saya banget. Ya, mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan sedikit demi sedikit. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ada lagi yang mau menyampaikan atau menguatkan? Iya, saya Ya, baik Pak Ustadz. Ya, maju Pak boleh. Iya. Bisa membuat Pak Jaya dibangun. Nah, cuma Bu Nia yang bisa buat Pak Jaya dibangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan. Sebentar ini saya yang merasa udah tua jadi guru ya, udah lama banget. Sebenarnya dulu sekarang guru juga. Ini guru macam-macam guru, ada guru inti, guru penggerak, guru macam ini. Karena ada guru penggerak. Ini yang mau tanyakan itu seperti apa sih guru penggerak itu? Mohon maaf ini seperti apa gitu ya? Modelnya atau apa? Pokoknya pengen tahu tuh apa sih? Kayak seperti apa sih? Masyarakat nanya, Pak itu ada guru penggerak seperti apa sih Pak guru penggerak itu? Nah ini pertanyaan. Lalu tugasnya apa guru penggerak itu? Tugasnya apa? Seperti apa? Tugasnya apa? Mungkin jadi pengen tahu. Sebab saya juga pengen jadi guru penggerak. Syarat-syaratnya iya, syarat-syaratnya apa jadi guru penggerak? Kemudian ketika ditanya syarat-syaratnya apa, gajinya berapa sih? Mohon maaf Bu, cuma itu aja. Barangkali sebulan bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pertanyaannya. Ya izin Bapak Ibu saya menjawab sekaligus Pak Ustadz ini pengalaman saya pribadi. Kalau mau riwayat kembali, memang sama Pak di awalnya nggak tahu apa sih guru penggerak. Tapi Pak Mukti yang masalah Insya Allah hebat ini menurut saya. Ikut dunia. Pertama saya ikut karena nggak tahu penting. Ya dari karena Pak Mukti aja lah anak buah aku saya kalau nggak nurut. Nggak lurus Pak. Situ nanti ada itu tuh ditanya Pak banyak pertanyaan terkait kasus dan sebagainya dan pengalaman kita. Nah itu dibatasi harus 500 karakter. Saya isi asal tuh Pak. Dan lulus. Yang kedua saya ada sungguh-sungguh tuh kata Pak Mukti. Bunda ikut lagi siapa ikut. Tapi kadang-kadang saya lupa buka SIM PKB Pak.
Jadi saya ada syarat yang harus diupload kembali, tidak saya upload dan itu sudah lewat waktunya. Bapak juga sempat kecewa ya Pak, hanya karena administrasi kok nggak lulus. Yang ketiga, daftar lagi saya Pak. Waktu itu udah lebih keras tuh. Ayo Bunda daftar lagi. Siapa? Nah itu saya udah lumayan 100% serius lah. Alhamdulillah saya buka BPKB terus, kalau ada yang kelewat, alhamdulillah lulus Pak Jayadi. Yang ketiga kali saya ikutan. Nah memang setelah itu saya ikutan Pak, luar biasanya di sini. Pertama, saya pendidikan memang karena kita ikut Kemendikbudristek ya Pak, jadi semua dibayar oleh negara. Itu Pak. Semua pelatihan dan narasumber yang luar biasa, hebat, itu kita nggak bayar sepeser pun. Nah mungkin di luar sana kan belum tentu kita kalau mau dapat pelatihan tentang yang tadi itu mungkin harus berbayar Pak. Di sini bergerak tidak ditanggung pemerintah, itu yang pertama. Kedua, ilmunya banyak Pak. Saya jadi semakin saya berkaca, bercermin. Saya ini menjadi guru yang benar masih jauh Pak Jayadi, jauh sekali. Walaupun saya ikut akta 4 ya, mungkin waktu itu ada keguguran mungkin beda lah. Saya makan dari psikologi, saya ikut akta 4 setahun, mungkin ilmunya nggak banyak. Nah di sini saya jadi tahu banget seperti apa jadi guru Pak. Dan di sini memang logonya itu tergerak Pak, bergerak dan menggerakkan. Mungkin Bapak Ibu suka, ini guru penggerak, gerak-gerak mulu. Ya, karena itu simbolnya ini Pak. Satu, tergerak itu hatinya Pak. Hati saya tergerak bahwa iya ya, saya jadi guru gak cuma hanya sekedar digaji, menerima uang dan sebagainya, tapi saya udah berbuat apa sama anak murid saya. Bergeraknya apa? Yuk, anak-anak kita gerakan. Nih, seperti apa anak di sekolah itu? Nah, menggerakkan hari ini seperti ini Pak. Diseminasi saya mengajak Bapak Ibu semua. Jadi ayo sama-sama, walaupun ya karena sebenarnya karena labelnya guru sebenarnya sama aja, hanya beda label itu karena kan saya ikut mendaftar Pak. Sebenarnya sini saya lihat Bapak Ibu juga sebenarnya guru penggerak. Gak ada yang gak bergerak gitu kan. Semua bergerak, hanya mungkin keilmuannya, kesempatannya tidak sama seperti saya. Itu aja bedanya sih Pak. Jadi kita banyak wawasan, banyak ilmu, dan jujur Pak, guru penggerak juga bergerak-gerak di sini. Kalau cuma sendiri, nggak dukung Bapak Ibu semua, nggak bisa jadi apa-apa sekolah kita. Tetap kolaborasi yang bagus, yang kuat sangat diperlukan untuk menciptakan tadi dari sekolah yang bagus, yang positif. Itu aja sih Pak dari saya. Maaf kekurangan. Ya, pemimpin pembelajaran. Terima kasih, terima kasih. Gajinya saya golongan, kalau gaji nggak ada gajinya Pak. Saya golongan 3B itu gaji saya Pak. Sama dengan Bapak Ibu dapat sertifikasi dan TPP 3 itu aja kok. Alhamdulillah berkah insyaallah ya Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, cukup jawaban Bunya. Ya, berarti guru penggerak itu guru yang betul-betul menjiwai jadi guru, menggerakkan, dan hasilnya itu bisa kayak kita lebih baik lagi. Gitu. Dan mungkin dari Kemendikbudristek ini penghargaannya, di penghargaan tertingginya ketika labeling guru penggerak ternyata ada kemudahan yang dicapai ketika ingin mencapai jenjang berikutnya. Mungkin itu kayaknya ya Bun ya. Iya, mendapat tiket nih untuk menjadi jenjang lebih tinggi itu ada tiketnya daripada yang tidak. Gitu. Itu Bun ya? Iya. Cukup Bapak Ibu? Ya mungkin Bun ya, kalau saya bukan bertanya, mungkin kita challenge, kita bikin challenge menggunakan segitiga restitusi tadi dengan kontekstual situasi nyata. Kita mau bikin challenge kemudian dan kita nih menggunakan segitiga restitusi itu dengan konteks yang memang real di lapangan. Kita shoot berstep-step sehingga akhirnya akan jadi suatu utuh, cerita utuh, jadi praktik bagi dunia, jadi praktik bagi kita semua tentunya. Nah, kalau kita terlibat, Insyaallah mungkin gitu. Mudah-mudahan ya Bu. Ya baik Bapak Ibu, sudah panjang dan lebar diskusi tentang disiplin positif dan Bunya. Oh iya, silakan. Bapak Ibu maaf tadi izin ya Pak. Nanti kan saya sudah kirim share di grup ya Pak. Ada refleksi dari kegiatan hari ini, bentuknya PDF. Tolong Bapak Ibu mohon bisa mengisi ya. Ada 3 pertanyaan di situ ya Bapak Ibu mohon bisa diisi. Aduh 4 ya? 4 Oh 4 ya. Terisi ya Bapak Ibu ya. Nanti buat disampaikan juga ke BPGP. Dan saya juga tahu sebenarnya apa sih Bapak Ibu rasakan dari kegiatan hari ini. Jadi saya tahu juga. Senang sekali rasanya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya,
Apakah sudah cukup Bu Nia? Cukup. Cukup. Jadi Bapak pengawas, apakah sudah cukup Pak? Pak Armi, apakah sudah cukup Pak? Cukup. Ya. Ya baik Bapak Ibu, sudah ya cukup rasanya diskusi, kemudian tadi sudah tanya jawab dan saling menginspirasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita menjadikan semangat kita untuk berbudaya positif yang lebih paham tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, refleksi kami rasa sudah terkirim di grup di kedinasan. Jadi sesi refleksi otomatis sudah terlaksana meskipun nanti penyelesaiannya di luar jam pertemuan kita ini. Baiklah, sudah menjelang azan asar, kita rasa sudah cukup acara pada sore siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan apa yang agenda kita bersama, 3 agenda kita dapat terselesaikan dengan sukses. Amin. Baik, saya akan melanjutkan Guru Cendrawasih Bu Indri dan Bapak. Ya, tadi belum selesai burung cendrawasinya. Burung walet, burung cendrawasih. Bapak Armin yang terhormat, kami haturkan banyak terima kasih. Kemudian burung gereja naik onta. Burung penggerak kita emang juara. Yang terakhir masih burung nih, burung hantu, burung kakak tua. SMP 1 semoga selalu sukses dan bahagia. Amin. Ikhlas dong aminnya. Burung. Udah kebanyakan burung Pak. Terima kasih. Ya. Pas azan. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup acara siang hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriati, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 1 Bekasi. Setelah mendapat diseminasi tentang budaya positif dari Ibu Nia, saya memperoleh gambaran dan ilmu baru bahwa kedisiplinan siswa itu perlu kita bimbing, kita ciptakan dari dalam hati anak masing-masing dengan kesadaran pribadi. Sehingga nanti anak akan menciptakan kesadaran yang mempunyai kesadaran intern dari diri sendiri. Selama ini saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan belum memenuhi budaya positif yang benar, sehingga belum terciptanya lingkungan siswa ataupun kedisiplinan siswa yang sesuai harapan. Yang akan saya lakukan ke depan adalah menciptakan budaya positif ataupun mengaplikasikan budaya positif kepada anak didik saya, sehingga anak-anak bisa timbul rasa kedisiplinan dari diri sendiri, intern disiplin, sehingga akan tercipta manusia yang punya integritas tinggi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia Zahra dari kelas 79. Setelah saya belajar tentang keyakinan kelas bersama Bu Nia, saya sangat senang karena saya jadi tahu bahwa keyakinan kelas sangat penting dilakukan agar murid menjadi paham dan akan menjadi pintar. Terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Tir. Ya, sana duduk.
dari kelas Fatir. Fatir, bahwa Fatir mendapatkan laporan dari beberapa guru mapel. Fatir banyak tidak mengerjakan tugas. Apa betul Fatir? Betul. Nah, ibu yakin pasti Fatir punya alasan ya, kenapa sih kok sampai tidak mengerjakan tugas seperti itu. Terus cerita sebelumnya seperti apa? Sebenarnya itu tidak ada alasan yang baik. Saya lebih suka bermain game bersama teman-teman karena itu menyenangkan daripada mengerjakan tugas-tugas. Oh gitu. Memang seumur Fatir senang ya main game ya. Sudah banyak game yang main oleh Fatir lagi. Banyak bersama teman-teman. Sama teman-teman. Baik. Nah, saya mau tanya, dengan Fatir bermain game sama teman-teman, terus tidak mengerjakan tugas dari guru mata pelajaran, apakah itu sudah sesuai dengan kesempatan atau keyakinan kelas? Tidak sesuai sama sekali. Tidak sesuai. Jadi kalau harus sesuai seperti apa? Harus mengerjakan tugas-tugas terlebih dahulu sampai benar-benar selesai. Baru setelah itu boleh bermain game. Oke, jadi Fatir menurunkan tugas-tugas dulu, kemudian baru bermain game sama teman-teman. Pas sekali, ibunya senang mendengarkan itu. Terus kedepannya Fatir seperti apa? Apakah bersedia untuk melakukan itu? Bersedia. Bersedia. Berarti mau ada perubahan dari itu semua? Baik. Jadi ibunya harap Fatir bisa, apa yang sudah diingatkan Fatir berubah ke depannya, Fatir bisa lebih baik lagi. Pesan dunia, Fatir harus tetap semangat, belajarnya lebih giat lagi, ya supaya bisa berprestasi. Terima kasih. Baik, hari ini cukup Fatir. Sekarang Fatir boleh kembali ke kelas lagi bersama teman-teman belajar di kelas ya. Makasih Fatir ya. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir dari kelas 74. Setelah saya bertemu dengan Bunia, saya merasa senang karena saya telah dibimbing oleh Bunia dalam menemukan solusi dari permasalahannya saya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab, terutama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang siswa. Terima kasih Bunia sekali lagi telah membimbing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu maaf Ibu panggil saya. Iya, iya siap. Oke, ya selamat. Baik, apa kabar Zia hari ini? Alhamdulillah sehat sih Bu. Sehat, senang mendengarnya. Sehat ya. Baik Zia, hari ini Zia ibu panggil ke sini karena ibu mendapatkan laporan dari petugas GDS bahwa Zia sudah lebih dari 3 kali menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah atau keyakinan sekolah. Apakah itu betul? Iya betul Bu. Soalnya Kenapa? saya tuh kurang suka Bu kalau misalkan pakai sepatu mode warrior, kayak kurang enak dilihat aja sih Bu sebenarnya. Oh begitu. Pasti senang ya Zia pakai sepatu kesukaan Zia di sekolah gitu ya. Apa yang kita suka. Emang model sepatunya seperti apa yang Zia senang itu? Biasanya sih pada sport sih Bu. Oh model sport. Iya. Sepatunya seperti ini ya? Iya kayak gini Bu. Oke. Emang bagus ya untuk sportnya ya? Keren. Nah tapi gue mau tanya, apakah sepatu seperti ini sesuai dengan keyakinan sekolah atau peraturan sekolah? Nggak sesuai sih Bu. Tidak sesuai. Kemudian bagaimana teman-teman Zia di kelas yang lainnya, apakah memakai sepatu yang sama dengan dia saat ini? Mereka semua pakai mode warrior juga sih Bu. Mungkin besok saya akan pakai sepatu mode warrior lagi. Terus kedepannya saya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Berarti dia sudah bersedia untuk merubah sepatu yang sekarang menjadi yang sesuai dengan peraturan sekolah. Iya Bu. Bersedia. Jadi ibunya sangat senang mendengar itu bahwa dia sudah ingin ada keinginan untuk bisa berubah. Itu ya, jadi pesannya semoga dia tetap disiplin, mengikuti keyakinan yang sudah sepakati, dan yang pastinya tetap semangat belajar. Ibu terima kasih atas semangatnya. Sama-sama. Baik, hari cukup. Dia sudah berkelas lagi, belajar bersama teman-teman di kelas ya. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia dari kelas 94. Setelah saya bertemu dengan Bunia, saya merasa senang, bahagia karena saya telah dibimbing dan dibantu oleh Bunia
kesalahan saya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi siswa yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab terutama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang siswa serta mematuhi keyakinan kelas maupun sekolah yang telah disepakati. Terima kasih Bu Nia, sekali lagi semoga Bu Nia selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Saida, saya sebagai rekan guru di SMP Negeri 1 Bekasi dengan Ibu Nia Dianti. Pemahaman Bu Nia terhadap siswa, sampai saat ini Bu Nia cukup memahami karakter maupun sikap siswa yang ada di SMP Negeri 1 Bekasi ini. Penyampaian materi Bu Nia terhadap siswa, dalam penyampaian alhamdulillah Bu Nia sudah memiliki komunikasi yang baik dan dalam penyampaian materi pun bisa dimengerti oleh semua siswa. Semangat Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Harun. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bekasi dan saya mengajar sebagai guru olahraga. Bu Nia bisa memberikan pemahaman yang baik terhadap siswa. Salah satunya kan Bu Nia mengajar guru BK ya, guru bimbingan konseling, di mana dia selalu berhadapan dengan siswa. Ada masalah, lalu ada curhatan siswa dan sebagainya. Jadi biasanya Bu Nia ini lebih kepada pendekatannya lebih bagus ya. Kalaupun memang ada masalah di siswa, biasanya nggak langsung dengan titik masalahnya. Yang ditanyakan terlebih dahulu salah satunya unsur masalahnya dari mana, terus kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Tapi yang saya tahu Bu Nia ini memberikan materi yang spesifik. Harapan untuk Bu Nia semoga menjadi panutan semua orang, terus bisa memberikan contoh untuk guru-guru yang lain, yang pastinya hal-hal yang positif. Dan udah pasti juga harapan besarnya semoga Bu Nia bisa menjadi guru yang top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Ramadan Putranto dari kelas 95. Pesan saya selama diajarkan oleh Bu Nia, sangat senang dan materi dan pembelajaran Bu Nia itu sangat mudah dipahami. Harapan saya untuk Bu Nia semoga Ibu dapat menjadi guru yang terbaik dan dapat memahami murid-muridnya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alka Nurmasih dari kelas 95. Pesan saya selama diajar Bu Nia adalah asik menyenangkan. Dan cara Bu Nia mengajarkan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Harapan saya kepada Bu Nia ke depannya semoga jadi guru yang lebih baik lagi dan terus berkarya.